Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah selesai. Bahkan, para peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski begitu, PPDB tahun 2023 masih diwarnai praktek kecurangan. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Kecurangan dengan pemalsuan dokumen bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Siswa yang mengincar sekolah favorit tapi terkendala domisili rumah biasanya disiasati orang tua dengan memasukkan atau menitipkan nama anak di KK warga sekitar sekolah favorit. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan metode ajar yang berbeda, serta stereotip masyarakat menganggap sejumlah sekolah menjadi favorit atau lebih unggul, mendorong banyak orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya masuk ke sekolah tersebut. Di sisi lain, tidak diterimanya sejumlah anak dari keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi dan satu zonasi di sekolah negeri terus terjadi. Stereotip masyarakat mencari sekolah unggulan yang murah juga masih dimiliki kalangan menengah atas. Ditambah kurangnya pengawasan pemerintah daerah atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Jadi ketika ada permasalahan, ketika kami turun, inspektorat daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbud zonasi ada 4 jalur seperti itu. Jadi pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga. Banyaknya pelanggaran terkait 4 jalur PPDB harus menjadi pertimbangan Kemdikbudristek untuk mengubah persentase minimal khusus di jalur zonasi dan jalur afirmasi. Kedua jalur itu semestinya diterapkan pihak sekolah secara bijak sehingga menghilangkan stereotip atas sekolah negeri tertentu. Selain itu, untuk menutup celah praktek jual beli kursi, meski sistem sudah mengatur kuota siswa dalam satu kelas. Bahwa jangan negeri minded ya. Ini kan yang dikejar kan negeri ya. Jangan selalu berpikir negeri itu yang paling baik. Di swasta juga banyak. Jadi terutama bagi yang mampu bayar kursi atau sekolah di swasta ya udahlah kasih yang negeri itu yang tidak mampu karena itu disubsidi oleh negara. Kecurangan jalur zonasi bisa mencederai pembangunan karakter dan akhlak bangsa. Pasalnya, semangat PPDB berbasis zonasi adalah memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Masalah jalur zonasi PPDB harus menjadi momentum pemerintah memperhatikan pemetaan sekolah-sekolah yang ada. Penataan standar pendidikan yang sama dan merata, termasuk upskilling dan reskilling guru-guru, akan menghasilkan kualitas belajar yang lebih baik dan mengikuti standar terbaik di wilayah tersebut. Akhirnya, membuat masyarakat tidak lagi mempermasalahkan zonasi saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pemalsuan data dan lain-lain itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras melakukan peningkatan kualitas sekolah dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Peningkatan pengawasan, peningkatan koordinasi, dan satu lagi, jadi ada inovasi-inovasi antara lain dengan pelibatan sekolah-sekolah swasta. Jadi kerjasama sekolah negeri, sekolah swasta, sehingga ketika tidak terpakai, tidak lulus di sekolah negeri yang zonasi itu langsung tersalurkan. Dan Kemdikbud kemarin memberikan contoh di beberapa kota dan provinsi di mana pelibatan sekolah swasta itu cukup memberikan ruang ya untuk efektivitas dan untuk PPDB yang lebih baik.